Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review dari kelompok kami, kelompok 6, yang berjudul Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan di Perusahaan-Perusahaan Cina dan Jerman di Tiongkok. Perbandingan rumah internasional. Presentasi ini disusun oleh yang pertama ada saya sendiri, Adinda Sigit Prasetya, ada Hernowo Adi, Fajar Ari Nugroho, dan Hasmi Alfarizi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan Cina, strategi pelatihan perusahaan Cina, strategi pelatihan perusahaan Jerman di Cina, dan perbandingan strategi dan diskusi temuan. Sistem pendidikan dan pelatihan di Cina. Sistem pendidikan Tiongkok saat ini dibagi menjadi pendidikan primer, sekunder, dan tersier. Pendidikan dasar dimulai pada umur 6 atau 7 tahun dan berlangsung selama 6 tahun. Pada pendidikan menengah wajib selama 3 atau 4 tahun. Pendidikan menengah pasca wajib mencakup tahun ke-10, 11, dan 12 pendidikan sekolah. Pada tingkatan tersier, siswa menghadiri universitas atau menjalani pendidikan dan pelatihan kejuruan yang lebih tinggi. Tahap pertama pendidikan dan pelatihan kejuruan berlangsung di tahap wajib militer, sekolah menengah kejuruan selama 3 atau 4 tahun. Sebagian besar sekolah kejuruan ini berbasis di pedesaan yang kurang berkembang di Cina dan memberikan pelatihan untuk pekerjaan pertanian atau keterampilan kejuruan dasar lainnya. Pada tahap menengah pasca wajib dibagi menjadi 3 jenis sekolah kejuruan, yaitu sekolah kejuruan tinggi yang berbentuk pendidikan dan pelatihan penuh waktu dan berbasis sekolah, sekolah kejuruan terspesialisasi tinggi yang menarik guru-guru berkualitas terbaik dan merupakan jenis sekolah pasca wajib yang paling lengkap, dan sekolah pekerja terampil yang mampu membuat para siswa menjadi pekerja terampil dengan keterampilan khusus. Tahap kedua pendidikan dan pelatihan kejuruan tingkat tersier berlangsung selama antara 2 dan 3 tahun. Dan institusi biasanya berlokasi di daerah dengan ekonomi yang sukses. Mereka membekali pekerja khusus yang terampil dan administrator dengan keterampilan praktis. Di samping bentuk pendidikan dan pelatihan kejuruan berbasis sekolah ini, kursus kejuruan juga disediakan di luar sistem sekolah oleh sektor swasta atau penyedia pelatihan negara lainnya. Ini biasanya kursus pelatihan awal atau lanjutan. Strategi pelatihan perusahaan Cina. Strategi pelatihan perusahaan Cina dibagi menjadi 4, yaitu praktek rekrutmen. Yang kedua yaitu pelatihan di perusahaan. Yang ketiga pelatihan awal di perusahaan. Dan yang terakhir adalah pelatihan di perusahaan lebih lanjut. Pertama saya akan menjelaskan tentang praktek rekrutmen. Merekrut sebagian besar staf produksi mereka dari pasar tenaga kerja dan memprioritaskan pekerja yang sudah mempunyai pengalaman. Bekerja dengan sekolah juga bertujuan untuk melatih staf untuk bekerja dalam manajemen dan penelitian. Sebelumnya, mereka telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan sekolah kejuruan dan bertujuan untuk merekrut staf produksi. Akan tetapi muncul bahwa para lulusan sekolah ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap gaji, kondisi kerja, dan pekerjaan yang diharapkan. Dan yang kedua adalah pelatihan di perusahaan. Pelatihan di perusahaan diselenggarakan dan disampaikan oleh staf sumber daya manusia dan manajer departemen spesialis. Dengan satu pengecualian, yaitu pelatihan ini tidak memiliki kualifikasi benda khusus. Peran pelatih ditetapkan dalam spesifikasi pekerja untuk manajer departemen, dan siapapun dalam posisi manajemen diharapkan dapat memberikan pelatihan. Perusahaan menawarkan pelatihan keterampilan komunikasi kepada manajer departemen.
Dan yang ketiga yaitu pelatihan awal di perusahaan. Perusahaan tidak membuat perbedaan antara karyawan baru dan karyawan lama. Pengalaman sebelumnya dan lulusan sekolah kejuaraan yang baru, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama staf baru menerima pelatihan formal termasuk informasi umum tentang perusahaan, misalkan budaya perusahaan, produk, aturan, pedoman, dan keselamatan umum. Masa pelatihan 1-2 minggu. Pelatihan ini diberikan secara terpusat oleh staf sumber daya manusia untuk semua karyawan baru. Yang kedua, berlangsung di tempat kerja di departemen terkait. Di sini staf baru sering belajar di tempat kerja dan dari staf senior atau kolega yang lebih berpengalaman di dalam departemen, yaitu melakukan praktek. Dan yang keempat yaitu pelatihan di perusahaan lebih lanjut. Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas seperti mesin, penggunaan perangkat lunak, dan analisis cacat kualitas. Seringkali hanya manajer departemen yang menerima pelatihan sistematis di bidang-bidang ini, dari pelatihan eksternal atau internal. Pelatihan ini memiliki pelatihan tambahan, yaitu kepada staf terpilih untuk memungkinkan mereka mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk menjadi posisi pimpinan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pelatihan perusahaan Jerman di Cina. Meliputi yang pertama praktek rekrutmen, yang kedua pelatihan perusahaan, yang ketiga pelatihan awal di perusahaan, yang keempat pelatihan di perusahaan lebih lanjut. Yang pertama, praktek rekrutmen. Perusahaan-perusahaan Jerman yang disurvei membedakan antara pekerja produksi dengan profil tugas yang relatif sederhana dan yang memenuhi peran lebih menuntun. Untuk profil tugas yang sederhana, sebagian besar perusahaan merekrut karyawan yang telah menyelesaikan jalur sekolah menengah kejuruan. Pengalaman sebelumnya dipandang sebagai aset tetapi bukan persyaratan. Sebagian besar perusahaan juga menggunakan agen tenaga kerja sektor swasta untuk mengisi lowongan mereka. Untuk peran produksi yang lebih kompleks, perusahaan agak lebih proaktif. Beberapa bekerja sama dengan sekolah kejuruan, khususnya sekolah menengah kejuruan khusus dan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang lebih tinggi. 5 dari perusahaan yang disurvei melaporkan merekrut sebagian besar staf mereka dari pusat-pusat pelatihan berorientasi ganda yang dijalankan dengan keterlibatan Jerman, baik sebagai hasil kerjasama dengan perusahaan atau dengan dukungan dari kamar dagang lokal Jerman, Achkauf. Mereka biasanya bekerja baik dengan sekolah menengah kejuruan khusus atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang lebih tinggi, sehingga siswa memperoleh klasifikasi resmi negara dan merekrut dan melatih spesialis teknik yang mampu menjalankan peran yang lebih kompleks daripada sebagian besar pekerjaan produksi. Yang kedua, pelatihan di perusahaan. Pelatihan pekerja untuk peran sederhana sebagian besar diserahkan kepada kolega yang berpengalaman yang mengambil peran ini di samping tanggung jawab produksi mereka. Perusahaan-perusahaan mengaklaim tidak perlu melatih mereka untuk peran ini dan bahwa mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan dengan mencapai tahap yang sesuai pada sebuah matriks. Seorang manajer dari area produksi seperti pemimpin lini biasanya mengkoordinasi kegiatan pelatihan tersebut. Dalam kebanyakan kasus, pelatihan penuh waktu juga bekerja di perusahaan. Individu-individu ini dilatih secara internal dan juga eksternal dalam beberapa kasus. Beberapa perusahaan memanfaatkan persiapan dan sertifikasi yang ditawarkan oleh
AHK. Dengan dukungan dari Jerman, di mana ada kerjasama erat dengan sekolah kejuruan, guru sekolah kejuruan juga kadang-kadang menyelesaikan penempatan di perusahaan dan bahkan mungkin dilatih di pabrik Jerman. Poin yang ketiga, pelatihan awal di perusahaan. Pelatihan awal di perusahaan juga jelas berorientasi pada era kerja karyawan berikutnya. Ada kesamaan yang jelas antara perusahaan yang disurvei pada tahap induksi paling awal, yang biasanya melibatkan program umum yang berlangsung hingga 1 minggu. Karyawan baru kebanyakan dilatih bersama terlepas dari pekerjaan yang akan mereka jalani. Periode induksi pertama mencakup prinsip, strategi, dan tujuan perusahaan, produknya, fitur lokal, dan masalah ketenagakerjaan yang penting, seperti kesehatan dan keselamatan, kebersihan, perawatan, dan tanggung jawab. Dalam beberapa kasus karyawan juga dilantik ke dalam undang-undang nasional, misalnya tentang pencegahan kebakaran, kesamaan lebih lanjut dan kegiatan pelatihan awal, dan keberlanjutan di perusahaan-perusahaan Jerman adalah penggunaan sistem perencanaan dan dokumentasi mereka untuk mencatat kebutuhan pelatihan kerja individu dan di mana mereka mungkin ditempatkan di perusahaan. Setelah periode awal ini, perusahaan Jerman bervariasi dalam hal pelatihan yang mereka tawarkan. Untuk sebagian besar pekerja tidak terambil yang melakukan tugas-tugas rutin, induksi umum disesuaikan dengan kebutuhan proses produksi dan dikirim pada pekerjaannya. Dan untuk poin yang terakhir, poin 4, pelatihan di perusahaan lebih lanjut. Ada juga variasi yang luar biasa dalam pelatihan di perusahaan lebih lanjut yang diberikan perusahaan. Sebagian besar perusahaan yang disurvei menyelenggarakan pelatihan berdasarkan kebutuhan. Dengan kebutuhan ini biasanya diarahkan langsung ke pos karyawan saat ini atau di masa mendatang. Di sini juga ada alat internal untuk mendokumentasikan pelatihan pekerja individu dan kebutuhan masa depan. Terhadap latar belakang ini, banyak perusahaan takut akan hacking pemburuan liar. Tetapi yang lain menggunakan program pelatihan berpori untuk membuat pekerja merasa loyal. Sebagian besar perusahaan juga menawarkan kursus pelatihan internal atau eksternal yang dituju terutama untuk memenuhi kebutuhan pelatihan penyegaran rutin untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Memproduksi produk yang relevan dengan keselamatan juga kadang-kadang membutuhkan pelatihan khusus. Dan dalam beberapa kasus, partisipasi yang sukses perlu didaftar pada lembaga negara. Persyaratan ini juga untuk ditentukan oleh dari standar internasional. Lihat bagian pelatihan di perusahaan. Perusahaan bahan kimia ITNA telah membuat program mentoring untuk mengawasi pelatihan dalam layanan bekerja sama erat dengan kantor pusat Jerman. Pekerja terpilih kemudian dikirim ke Jerman selama beberapa minggu, kemudian kembali ke pabrik Cina sebagai multi-tank. Perusahaan lain juga terkadang menggunakan dukungan pelatihan dari Jerman jika perlu, khususnya di bidang inovasi produk atau proses. Pada saat penelitian dilakukan, satu perusahaan sedang menjajaki kemungkinan pusat pelatihan lanjutan untuk menyediakan beberapa minggu pelatihan khusus peran bagi staf di semua lokasi Cina. Terakhir, sebagian besar perusahaan menawarkan pelatihan soft skill wajib atau sukarela yang memberikan penekanan khusus pada peningkatan keterampilan bahasa Inggris bagi staf mereka. Selanjutnya yaitu perbandingan strategi pelatihan dan diskusi temuan. Nah, di sini ada disajikan gambar, bisa dilihat di situ. Nah, dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa analisis tingkat integrasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan dan pasar tenaga kerja dialokasikan ke tingkat makro. Perusahaan Jerman dan
Cina merekrut pekerja terampil mereka secara aktif di pasar tenaga kerja Cina. Meskipun perusahaan Jerman cenderung lebih terlibat dalam pelatihan, misalnya dengan mendirikan pusat pelatihan mereka sendiri, berusaha untuk mempengaruhi mitra kerjasama berbasis sekolah atau setidaknya untuk sebagian tenaga kerja memberikan pelatihan tempat kerja yang kompleks. Kegiatan pelatihan perusahaan dialokasikan ke tingkat mikro, di mana strategi pelatihan perusahaan disesuaikan untuk kebutuhan spesifik. Ini berlaku untuk pelatihan induksi dan in-service. Nilai kecil ditempatkan pada sertifikasi atau pelatihan keterampilan untuk pelatih. Kegiatan pelatihan khusus dialokasikan ke tingkat mikro dengan kesamaan antara perusahaan Cina dan Jerman dalam cara mereka mengelola induksi untuk peran produksi yang sederhana. Temuan menunjukkan bagaimanapun bahwa perusahaan Jerman lebih mementingkan kualifikasi akademik formal. Perusahaan-perusahaan Cina sebaliknya, sebagian besar mengabaikan kualifikasi cuti sekolah. Perbandingan umum dari temuan wawancara mengungkapkan bahwa perusahaan Jerman membedakan antara kegiatan produksi yang sederhana dan kompleks dan sesuai dengan pelatihan mereka. Jika perusahaan Cina juga membuat perbedaan ini, itu tidak terbukti dari temuan wawancara kami. Pelatihan dalam jabatan adalah bidang lain di mana ada kesamaan besar antara perusahaan Jerman dan Cina. Kegiatan di bidang ini diarahkan terutama untuk kebutuhan tempat kerja dan diakhiri dengan kursus penyegaran wajib yang dijalankan oleh pemerintah. Pekerja terampil yang beroperasi sebagai pelatih di perusahaan dan bertanggung jawab untuk melantik staf baru serupa di kedua jenis perusahaan, tapi berbeda dalam penggunaan yang dilakukan perusahaan Jerman dalam penyediaan dukungan dari kantor pusat Jerman dan atau AHK. Dapat disimpulkan dari perbandingan bahwa strategi pelatihan perusahaan Cina dan Jerman paling bervariasi untuk pekerja terampil yang melakukan produksi kompleks. Perusahaan-perusahaan Jerman yang beroperasi di Cina, di mana pelatihan cenderung bersifat akademik daripada praktis, mengeluhkan kekurangan pekerja terampil di pasar tenaga kerja dan khususnya staf dengan pengetahuan praktis yang kuat dan pengetahuan yang diperlukan tentang hubungan antara proses yang adalah komponen inti dari pelatihan ganda Jerman. Nah, kesimpulannya yaitu pada artikel ini telah membandingkan strategi pelatihan keterampilan perusahaan-perusahaan Cina dengan perusahaan-perusahaan Jerman yang beroperasi di Cina. Pendekatan HUM internasional ini menggambarkan dengan jelas bahwa sementara ada kepuasan umum dengan dan tingkat penerimaan yang tinggi dari sistem pelatihan ganda Jerman. Secara khusus, keberadaan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan dan kerangka kerja hukum untuk pelatihan merupakan elemen penting. Perusahaan-perusahaan Jerman setidaknya mampu dalam beberapa kasus untuk bekerja sama dengan sekolah kejuruan Cina atau merekrut dari antara siswa yang telah menghadiri sekolah tersebut.